Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dari kelas KPIA 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan video tentang proposal penelitian yang telah saya buat di mata kuliah Ibu Putri Cintrahati di mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi. Nah, pada kali ini saya akan membawakan tema proposal penelitian sebagaimana yang telah saya kumpulkan waktu di tugas ujian tengah semester atau UTS. Tema penelitian saya berjudul Efektivitas Pengajian Islam Rutin di SMA Muhammadiyah Palembang. Nah, sebelum kita masuk kepada substansi bagaimana metode, jenis penelitian segala macam, maka izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu mengenai analisis penelitian ini. Pertama, bahwa penelitian ini didasari oleh asumsi bahwa efektivitas PIR ini mampu memberikan wawasan dan khazanah keislaman di tubuh siswa-siswa SMA Muhammadiyah Palembang. Daripada itu juga bahwa PIR ini mampu merubah pola pikir dan tingkah laku dari yang belum baik menuju yang lebih baik. Yang selanjutnya juga bahwa PIR ini penelitian ini secara spesifik akan memberikan gambaran dan metode tentang keefektifan PIR dalam pelaksanaan keseharian dan bagaimana metode PIR ini dalam memberikan edukasi kepada para siswa-siswi di SMA Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa pengajian Islam rutin. Jadi pengajian Islam rutin merupakan pengajian yang diselenggarakan oleh organisasi otonom Muhammadiyah berkhusus Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan tentu bekerja sama dengan sekolah yang membidangi khusus keagamaan, yaitu bidang Ismubah. Nah, bidang Ismubah ini hanya berlaku di sekolah Muhammadiyah dan tidak berlaku di non-Muhammadiyah. Nah, Ismubah singkatannya adalah Islam, Muhammadiyah, dan Bahasa Arab. Nah, juga PIR ini sebagai bentuk bagian dari realisasi IPM sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Serta dari itu untuk mewujudkan komitmen sekolah bahwa sekolah bagian dari penggerak organisasi Muhammadiyah dalam memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada siswa-siswi di sekolah Muhammadiyah serta memberikan metode islamisasi dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, apa pengajian Islam rutin itu? Bahwa pengajian Islam rutin adalah pengajian khusus yang hanya ada di sekolah Muhammadiyah dan tidak berlaku di sekolah Muhammadiyah. Atau lebih lengkapnya bahwa PIR ini dengan menggunakan sistem persuasif dan edukatif, yang mana peserta daripada PIR ini adalah seluruh siswa-siswi yang berada di sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini saya pilih yaitu kualitatif. Jadi jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Di antara lain pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Selain itu juga bahwa yaitu lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini saya pilih di SMA Muhammadiyah Palembang. Mengapa saya pilih di SMA Muhammadiyah Palembang? Karena dalam pandangan saya selama melihat gerakan dakwah di SMA Muhammadiyah Palembang ini bisa dikatakan sukses dengan pola pikir dan bentuk bagaimana membangun kepribadian para siswa-siswi SMA Muhammadiyah Palembang. Maka saya meyakinkan bahwa pengajian Islam rutin ini telah sukses dilakukan oleh SMA Muhammadiyah Palembang beserta organisasi pendukung yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, selanjutnya mengenai jenis dan sumber data. Pertama, jenis data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sekunder dan primer tentang yang pertama, faktor yang melatar belakangi adanya pengajian Islam rutin. Yang kedua, dampak yang terjadi setelah diadakannya pengajian Islam rutin ini. Dan yang ketiga, pengaruh pengajian terhadap perubahan dan tingkah laku dari pelajar Muhammadiyah atau siswa-siswi. Yang kedua, itu sumber data.
Jadi sumber data ini juga ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Jadi data primer ini, penelitian ini terdiri dari beberapa responden, yaitu pelajar yang telah mengikuti peer IPM dan pelajar yang telah mengikuti peer. Saya memilih di kelas IPA 1 dan IPA 2 SMA Muhammadiyah Palembang. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Berkaitan dengan sumber data sekunder, penelitian ini akan mencari dokumen, buku pelajaran siswa, buku catatan siswa, dan buku rujukan lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Masuk pada ke poin 4, masih tentang metode penelitian, yaitu metode pengumpulan data. Pertama, metode wawancara, dan yang kedua, metode observasi. Nah, sebenarnya agak panjang ini untuk menjelaskan. Saya akan jelaskan secara rinci dan singkat. Pertama, metode wawancara. Nah, jadi metode wawancara ini pertemuan antara dua orang untuk menentukan informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Nah, informan yang diwawancarai adalah siswa-siswi yang menjadi peserta pengajian Islam rutin di SMA Muhammadiyah Palembang. Nah, untuk mendapatkan data peneliti dan untuk mendapatkan data peneliti juga melakukan wawancara dengan orang tua, teman atau lingkungan sekitar. Nah, apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini? Wawancara ini dilakukan secara bertahap, jadi langsung menemui informan selama 1 minggu atau 1 pekan, dimulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Yang kedua, yaitu metode observasi. Nah, metode observasi ini sebagai pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan yang lain, karena metode penelitian ini tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alami yang lain. Pengamatan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, yaitu observasi yang direncanakan dan terkontrol. Nah, selanjutnya di poin kelima dalam metode penelitian, yaitu analisis data. Jadi ada beberapa analisis data, misalkan pengumpulan informasi melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, yaitu reduksi. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang hal yang sekiranya tidak perlu untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu penyajian. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Nah, terakhir yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif, kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan. Nah, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Tentunya yang diharapkan dari kesimpulan penelitian ini adalah adanya pertemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, masuk ke tahap terakhir di bagian metode penelitian, yaitu pengecekan keabsahan data. Jadi poin yang pertama mengenai pengecekan keabsahan data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk memeriksa keabsahan data. Nah, triangulasi ini adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Baik, masuk ke tahap 2 terakhir mengenai sistematika laporan. Sistematika laporan itu terbagi menjadi 5. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 itu mengenai pendahuluan dari bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, terus tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika laporan penelitian. Nah, bab 2 yaitu mengenai landasan teori. Landasan teori ini yang berisi kajian teori dan menjadi dasar dalam menganalisis temuan dalam penelitian ini. Bab 3
mengenai metodologi penelitian, di mana yang terdiri dari objek atau wilayah penelitian, jenis penelitian, jenis sumber data, definisi konseptual, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pengujian keabsahan data. Keempat yaitu temuan dan pembahasan. Nah, temuan pembahasan ini misalkan ada faktor yang seperti yang sebelumnya dijelaskan, faktor yang melatar belakangi adanya pengajian Islam rutin, dampak yang terjadi setelah diadakannya pengajian Islam rutin, dan pengaruh pengajian terhadap karakter dan pengembangan diri dari siswa-siswi yang mengikuti pengajian Islam rutin. Nah, bab terakhir yaitu penutup. Kita tahu bahwa penutup ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang ada serta beberapa saran yang sebagaimana kita kenal pada lutranya. Nah, masuk kepada bab terakhir mengenai kerangka teori. Jadi dalam kerangka teori ini, pertama, pengajian merupakan amal usaha terpenting yang ada di setiap cabang dan setiap ranting di pimpinan Muhammadiyah. Yang kedua, pengajian menjadi salah satu tolak ukur dalam kemajuan atau kemunduran dari suatu persyarikatan. Selain itu juga, pengajian Islam rutin Ikatan Pelajar Muhammadiyah ialah pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan yang ada di tiap-tiap IPM. Dengan diselenggarakannya dalam satu pekan dan bekerja sama dengan 3 sekolah terkhusus bidang keagamaan. Nah, konsep yang ditawarkan dan diwacanakan dalam pengajian Islam rutin ini ialah pendekatan secara pola pendidikan dengan pengembangan karakteristik daripada siswa-siswi yang berada di setempat. Dan terakhir, metode daripada penelitian Islam rutin ini adalah 1 orang mendampingi 10 orang. Materi yang diberikan seputar semangat beribadah, motivasi dalam bergerak, berkarya, dan berdakwah, serta menjadi dai yang unggul dan mencerahkan terhadap lingkungan sekitar. Nah, pada intinya metode ini lebih mengembangkan karakteristik dan keteguhan kepribadian di antara siswa-siswi di SMA Muhammadiyah Nabawi khususnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi mengenai proposal penelitian dengan judul yang saya angkat. Bila ada kata-kata kesalahan atau ketidakfokusan yang sekiranya dapat mengganggu penonton, saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kepada Allah, mari sama-sama kita memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.